Halo, bersama dengan saya, Mr. K. Oke, kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya dan sebanyak-banyaknya tentu saja. Oke, ya, untuk hari ini saya akan men-unboxing dan mereview untuk sesuatu yang berbeda, tetapi pernah saya review juga sebelumnya, tetapi waktu itu saya review kalau tidak salah Black Panther. Nah, apa itu? Yaitu adalah ZD Toy. ZD Toys, ya. Apa itu ini? Lagi-lagi ZD Toys, tetapi yang kali ini yang saya akan unboxing adalah Captain America. Oke. Sekilas tentang Captain America, tentu semua seluruh dunia pasti akan tahu kalau dia adalah orang yang sangat kuat, ya. Tetapi ternyata bisa tua juga ya seiring dengan waktu gitu ya. Kalau kita lihat di beberapa filmnya dan film yang terakhir itu sudah menunjukkan bahwa dia resign, artinya dia waktu kembali ke masa yang lalu di film Avenger kalau tidak salah, itu dia tidak kembali lagi ke masa yang akan datang, tetapi menjalani masa-masa itu ya. Kasihan memang, sayang sekali Kapten Amerika sudah harus berhenti di sana, tidak ada kelanjutannya digantikan oleh orang lain ya. ZD Toys itu adalah produk mainan yang berlisensi ya, berlisensi dari Marvel tentunya ya. Dan jadi ini bukan KW, ini bukan palsu, bukan third party ya. Third party itu pabrik yang ketiga gitu ya. Tetapi ini benar-benar original. Dimana buktinya? Kalau bisa lihat di situ ada hologramnya, ya itu menandakan dia original. Tidak akan berani meletakkan keoriginalitasan kalau dia bukan barang yang asli. Dan ini tidak mungkin akan dikejar-kejar oleh Marvel karena dianggap barang palsu, tidak. Tetapi yang perlu kalian ketahui bahwa ZD Toy ini sebetulnya hanya untuk area Cina. Ya, mestinya itu ya. Karena ini lisensinya di Cina. Kalau di Indonesia harusnya dia tidak ada lisensi untuk dijual di Indonesia. Harusnya seperti itu ya. Tetapi kita bisa dapatkan barang original, itu sangat bagus. Harganya murah ya. Ini bisa didapat waktu itu kalau PO ini bisa didapat dengan harga Rp220.000. Murah bukan? Kepingin? Cari kalau memang nanti setelah melihat video ini kalian tertarik ya. Ya, memang ini barang yang murah, tetapi bisa dikatakan bukan murahan. Ini barang yang sangat berkualitas, ya. Kita tidak bisa sebutkan. Ini boxnya saja bagus, ya. Boxnya bagus, bukan box abal-abal, ya. Tetapi sekali lagi, kekurangan dari ZD Toys ini adalah produk mainannya tidak berskala. Jadi unscale gitu ya, istilahnya tidak ada skala. Ya, itu kalau kita sebut tidak ada skala, loh nggak masalah kalau tidak ada skala itu. Nah, bagi kolektor, kadangkala kalau ingin mengkoleksi produk dari ZD Toys dan dia ingin mengkoleksi satu pahlawan gitu, satu figur yang dengan setipe ini, Avenger itu kan ada banyak ya, ada Black Widow, ada Black Panther, ada Captain America, ada Iron Man dan sebagainya. Nah, karena unscale, karena tidak ada scale, jadi ketika dia produksi barang ini, tentu saja produksinya tidak akan bisa sama skalanya ya. Kalau kita nanti sudah membeli semua produknya, lalu kita jajar, mungkin kalau kita lihat Captain America ini dengan Iron Man, loh kok Iron Man ini kayaknya lebih kecil ya daripada Captain Amerikanya. Nah, itu biasanya terjadi karena produk tersebut tidak ada skillnya.
Lain cerita kalau kita membeli sesuatu dan ada scale-nya. Beberapa merek itu menentukan scale. Ya, misalkan skala 1 banding 16 atau skala 1 banding 12 gitu ya. Artinya aslinya kalau 180 cm, kalau skalanya 1 banding 10 berarti tingginya dia 18 cm. Nah, dan itu tergantung benar-benar di movie-nya. Jadi kalau misalkan Kapten Amerika ini tingginya bisa mencapai 190 cm, artinya skala 1 banding 10, dia harusnya tingginya adalah 19 cm. Iron Man, kalau dia pendek, lebih pendek memangnya, dia misalkan tingginya Iron Man itu 180. Berarti kalau skala 1 banding 10, dia akan tingginya bisa mencapai 18 cm. Nah, kalau unscale bisa jadi ini, itu yang lain, itu skalanya nggak beraturan gitu ya. Kita nggak menentukan, mungkin dia mengeluarkan skala 1 banding 10 tapi nggak bilang gitu ya. Atau mengeluarkan skala 1 banding 12 juga nggak bilang gitu. Nah, ini karena itu kita nanti kalau membandingkan, oh iya ya, kalau kita punya Iron Man, kita punya Kapten Amerika, itu tingginya beda, badannya juga beda. Oke, sekarang kita langsung saja unboxing Kapten Amerika CD Toys. Oke, CD Toys ini baru keluar sekitar di tahun ini, saya unboxing karena masih segel ya. Jadi CD Toys ini terkenal mungkin sekitar di tahun 2020 awal. Nah, di sana itu sudah mulai banyak yang mengenal ini dan banyak distributor yang memasukkan ini ke Indonesia ya. Oke, kita unboxing. Ya. Memang kalau mau dibandingkan dengan yang kualitas seperti Comic Cave atau apalagi ya selain Comic Cave, itu banyak sekali yang melisensi Iron Man, SHF juga dari Bandai, itu kualitasnya dibandingkan dengan ini jelas beda. Tapi harganya, wah, tidak masuk akal ya. Iron Man SHF aja bisa harganya 1 juta rupiah. Sedangkan ini hanya sekitar 220.000. Wah, tapi berkualitas. Bisa disandingkan, bisa dibandingkan dengan SHF ya. Oke, tetapi yang model boxnya kayak gini biasanya itu nggak sebanding sih dengan itu, tapi cukup bagus. Oke, kita buka saja ya. Blisternya saja keren sih. Oh, ini kosong ya, kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada buku. Oke, tak intip-intip dulu ya. Tidak ada buku. Oke, nggak ada buku. Oke, tidak ada buku sama sekali ya. Jadi kita dianggap harusnya sudah mengerti, nggak perlu pasang-pasang gitu ya, karena semuanya sudah dibuat jadi. Oke, satu hal, mungkin box blister, box kertas bagian dalamnya ini yang berwarna biru, kelihatan ya. Nah, ini bisa dijadikan backgroundnya kalau kalian berkenan. Kalau tidak ya udah nggak usah gitu ya. Ini keren sih, kalau saya bilang cukup keren. Oke, ini box bagian belakangnya, ini ada banyak ini ya, Black Widow, Iron Man. Cuman saya tidak beli yang lain-lain ya, saya cuman beli Iron Man dan apa gitu. Nanti mungkin akan saya unboxing next time ya. Cuman kalau Black Widow saya tidak ambil karena mukanya kurang mirip. Termasuk juga yang banyak sih, ada Black Widow, Thor itu aja kurang mirip ya, apalagi yang Hawkeye ini juga kurang mirip gitu ya. Itu ya saya tidak ambil karena memang ya itu tadi tidak pas gitu ya. Kalau di sini ini tidak tahu mulainya kapan ya CD Toys ini. Bisa jadi ketika dia 2014-15 mereka sudah ada ini, tapi ya dijual di baru-baru ini ya. Oke, keren ya. Oke, ini sudah kosong boxnya. Sekarang kita lihat ini. Oh, ini ternyata bagian bawahnya adalah standnya. Jadi kita buka langsung standnya. Oke, kita ambil. Ya,
Ini standnya bertuliskan Marvel. Dan ini plastiknya, plastik bening. Dia tidak kilap, tetapi agak doff. Ya, nggak doff banget sih, tapi transparan. Ya, ini kelihatan, ya, nggak bisa perfect banget sih. Masih ada berat-beratnya dikit gitu ya. Kelihatan. Mungkin di video nggak kelihatan ya, tapi kalau di kasat mata kayak gini kelihatan gitu ya. Oke. Mungkin kalau mau lihat boxnya, lihat bagian yang ada gambarnya aja ya. Oke, bagian ini aja. Ya, oke. Ini ada 3 lubang, 1, 2, 3. Mungkin bisa ditempatkan bersama-sama dalam satu beginian. Mungkin bisa ada dua figur gitu yang bisa dipose bersama bertarung gitu, bisa dipose bertarung. Cuman saya sudah jual yang Black Panther-nya, saya sudah laku dijual gitu, untung gitu ya, jualnya untung gitu karena sudah agak langka gitu ya, dan banyak yang mau juga. Nah ini ada tulisan Marvel-nya. Oke, ini kalau tidak salah dari Avenger karena ditulisannya di box ini Avenger ya, tetapi ada juga dengan Captain America yang sama, tetapi dia bukan di versi Avenger, tapi dia di versi mungkin Captain America, Civil War, atau yang lain-lain ya. Oke, kita lihat langsung lagi yang satunya. Nah ini kenapa kok, aduh, nah kenapa kok nggak perlu buku manual, karena sudah dipasang. Ini tadi saya cabut dia langsung lepas. Nah jadi, nah ini ya, jadi istilahnya itu sudah pasangan begini, ini sudah dipasangkan ya. Biasanya kalau di Bandai, SHF gitu ya, kalau ada jual ininya, pasti kita disuruh pasang-pasang sendiri, suruh menikmati untuk memasang-masang ininya ya. Oke, ini tinggal saja mau ditaruh di salah satu ini. Ya, mungkin kalau di pojok-pojok sini nanti untuk bertarung bertiga, berdua gitu ya, berdua. Misalkan untuk pose berdua dalam satu ini. Oke, tapi karena figurnya kita satu, kita taruh tengah dulu aja ya. Untuk sementara kita taruh tengah karena memang nah seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Oke, saya taruh sini ya. Oke, sekarang kita lihat figurnya Captain America seperti apa. Oh, ini ada shieldnya. Oh, sambung dengan tangannya shieldnya ya. Jadi modelnya kayak gini. Ya, dan kita belum bisa ambil karena ternyata ada terikat dengan apa namanya, ini kalau kita lihat ada terikat dengan senar gitu ya di bagian sini, jadi kita harus gunting. Nah ini menunjukkan kalau dia ini asli ya, karena nggak bisa sembarangan. Waduh, mau ininya aja nih, lihat ya, saya gunting. Nah ya, oke, setelah ini saya gunting, saya ambil kotorannya, saya buang. Nah sekarang baru figurnya bisa diambil. Oke, diambil. Dan ini yang saya paling suka. Saya paling suka itu kenapa? Ini posenya aja sudah dibuat kayak gini ya. Oke, saya yang paling suka dari ZD Toys itu karena tidak banyak ornamennya. Ya sebetulnya banyak ornamen tuh malah orang suka ya, karena kita bisa ganti-ganti selera kita ya. Tetapi bagi saya, untuk hal-hal yang seperti ini, saya mendingan satu figur tidak terlalu banyak ornamen ya. Oke, di sini kita dapat satu pasang tangan. Ya lumayan lah, satu pasang tangan saja. Ini bisa dilihat ya, dapatnya satu pasang tangan. Dan ini ya, ini anunya apa, lisensinya ini ya, menandakan kalau dia asli. Oke, ini kita ambil tangannya seperti ini, tangannya ya kecil banget gitu ya, tangan menggenggam dan tangan seperti kayak pegang apa nih, kayak gini nah gitu ya. Oke, ini saya taruh dulu ya, saya taruh di tempatnya dahulu. Oke, nanti aja ya. Nanti aja. Oke, saya lupa kalau saya lagi review gitu. Oke, sekarang kita lihat figur ini sendiri. Bahannya
kualitasnya pasti sama semua ZD Toys ya. Bahan plastiknya ini dia bukan bahan halus gitu ya. Dia kayak ada kayak geret-geretnya gitu, kecil, mungkin kelihatan nggak? Ya, geret-geretnya kecil. Nah, ini bahannya sama sih dengan Black Panther itu sama sih. Kalau saya lihat kurang lebih persis gitu ya. Bahannya yang tidak terjiplak dengan apa namanya ini istilahnya itu tidak terjiplak tangan, ngecap tangan tidak, dan dia bahannya benar-benar bukan glossy, bukan doff, kilap, tapi dia ada garet-garetnya sehingga menarik juga gitu ya. Oke, mukanya Captain America saya rasa ini sudah hampir persis ya, kurang lebih persis. Jadi menurut saya sih ini patutlah dibeli ya. Seperti Black Panther. Kenapa saya beli Black Panther? Itu karena nggak kelihatan mukanya. Jadi untuk model-model kayak gini, yang paling hebat itu Bandai kalau menurut saya. Ya, kalau yang lain masih harus lewat dulu gitu ya, karena belum begitu pas. Tapi selain Bandai ada loh, tapi mahal gitu ya, kayak Hot Toys gitu mahal itu ya. Oke, tapi yang ini sudah murah ya. Oke, untuk figur badannya kita lihat tingginya dulu aja ya. Oke, dia bisa berdiri tanpa harus pakai stand. Lumayan ya. Kadang-kala itu saya nggak suka pakai stand. Kita lihat tingginya, ternyata 19 cm ya. Ya hampir 19 sih. 19 cm. Ya. Tingginya lumayan tinggi. Untuk figur-figur yang murah, Bandai saja kalau mengeluarkan barang paling 15 cm. Ya. Kayak gini dikeluarkan ya 15 cm, ini 18, berarti good. Oke, sekarang kita lihat artikulasinya ya. Artikulasi bagian kepala, dongak nggak bisa dongak. Bagian nggak bisa, jadi ini nggak bisa naik, hanya sedikit saja. Lihat ya, sedikit saja, turun naik, turun naik. Kalau toleh banyak ya, kalau toleh banyak. Nah ini ya namanya aja murah gitu, tapi yang mahal pun nggak bakal bisa banyak kok ya, paling terbatas ya, ini terbatas. Oke, sekarang coba kita lihat lengannya bagian sini. Oke, kita coba dia putar seberapa sih. Oh, nggak bisa, mentok ya, jangan dipaksakan, mentok. Kenapa mentok? Karena ternyata kena ini. Ini ya, kelihatan ya. Nah, ini ada yang jadi mentok. Tuh. Nah, jadi tidak bisa segini aja. Ya kan? Ya memang kayak manusia sih. Ke belakangnya juga sama. Ternyata hanya sekian saja. Ya karena ini loh ada kayak garis gininya. Jadi itu mentok. Itu kalau misalkan hilang, itu bisa sih. Ya itu bisa sih, bisa apa namanya, kalau dipaksakan ya bisa loh ya kan, tapi lama-lama nanti kena ini bisa rusak ya. Oke, kalau saya lihat sekilas bagian tangannya ini double joint, kelihatan di sini ini double joint ya. Kalau kita tekuk, oke, double jointnya nggak bermanfaat sih, cuman hanya sedikit saja, jadi kayak gini aja double jointnya ya, kelihatan ya. Buka. Nah, ini nggak bisa lagi double joint ini, fungsinya biasanya tuh bisa sampai kayak gini. Ini double joint ya. Tetapi kayaknya double jointnya ini nggak guna sih, nggak bisa, kurang panjang atau gimana ya, ini nggak bisa. Jadi ini paling maksimal ya. Oke, untuk tangannya bisa diputar, tentu saja putarnya juga 180 derajat ya, tidak masalah. Untuk bagian ininya torso turun naik naik, ini cuman hanya goyang-goyang gini aja ya, tapi nggak bisa apa-apa sih, naik gini turun gini naik gini, tapi nanti kalau di pose nggak bisa banyak sih ya, cuma naik turun gini aja sih, kiri kanan kiri, hanya sedikit kanan kiri ya, tidak terlalu banyak pergerakannya, tapi ini lama-lama bisa lecek sih. Kayak punyaan saya yang Black Panther itu pernah saya coba ya, agak lecek gitu ya, lecek atau apa ya, letoy kalau kita bilang ya. Oke, untuk
lengannya itu, torsonya ini. Nah, sekarang kita coba lengan yang ini. Kalau dia ada ininya, tamengnya, ya nggak masalah sih, sama persis kok. Tidak berbeda jauh. Cuman bedanya kalau ada tameng, tamengnya ini ya dulu ya. Tamengnya ini bahannya kayak bahan murahan sih kalau yang ini ya. Kurang kuat ini, kalau misalkan nggak hati-hati bisa pecah. Ya, oke, ini harus hati-hati. Ini kayak plastiknya masih kelihatan kalau ini plastik yang sangat murah gitu. Kalau kalian pernah beli tempat makanan gitu yang plastiknya hanya harga 1000-2000, ini plastiknya seperti itu ya. Tapi catnya saya bisa acungin jempol. Bukan barang murah, sekali lagi. Catnya cat yang bagus. Lihat, tidak ada yang luber. Oke? Jadi benar-benar catnya jempol. Oke, ini hanya ditancapkan seperti ini ya, nanti juga bisa dilepas gitu aja sih. Oke, sekarang kita lihat bagian kaki. Ya, dia bisa tendang sampai sejauh apa. Oke, ini sebetulnya maksimal sudah. Tidak bisa. Ya, ini maksimal ya. Untuk ke belakangnya sekarang ini juga maksimal segini. Ya, ini lumayan kalau tendang ke belakangnya. Oke, sekarang kita lihat bagian kakinya. Ini double joint juga, tetapi dia bisa sampai seberapa? Coba lihat. Oke. Double joint, tapi dia cuma bisa bukan 180, sorry. 90 derajat saja. Ini udah nggak bisa ya. Jadi hanya 190 derajat. Padahal ini double joint. Tapi double jointnya nggak tidak begitu banyak fungsi gitu ya. Oke, bagian kakinya bisa tolak-tolek gini saja ya, kayak manusia ya. Bisa tolak sana, tolak situ, tolak sana, tolak situ. Bisa ke depan nggak bisa. Ini ke depan nggak bisa. Ke belakang cuman begini, ke depan begini, belakang cuman begini. Ya, nggak bisa terlalu banyak berbuat sih. Oke. Dan kalau kita lihat ketika dia tendang gini, bokongnya nih kelihatan ya. Kelihatan kalau terlalu banyak longgarnya. Jadi kurang bagus juga kalau kita pose kayak gini. Pose duduk 180 derajat tidak bisa. Dia cuman begini maksimal ya. Apalagi kalau di dalam mereview Ironman atau kita punya Ironman, itu biasanya kita harus bisa landing pose. Apa bisa ya landing pose-nya? Kalau ini jelas nggak mungkin bisa landing pose-nya. Oke. Untuk tangan saja, nggak bisa ini landing pose-nya. Wah, nggak bisa sama sekali ya. Ya, memang karena barangnya yang ini setelah diungkit, bagian depannya ini nggak rapi ya. Kelihatan ya nggak rapi gitu ya. Bagian kepalanya saya pegang gini. Nggak rapi banget, kelihatan ini agak longgar-longgar. Nah, tapi bisa dirapikan, dinaikkan ke atas. Ya, karena ini bisa diturunkan, naikkan, turunkan, naikkan. Kenapa? Untuk menendang ke depan kita harus turunkan seperti ini dan dia baru bisa tendangnya sampai segini. Tapi ini tetap nggak maksimal ya. Kalau kita masukkan begini ya nggak bisa, ini cuma hanya sekian ya. Jadi harus diturunkan lalu kita bisa tendang sampai depan ya. Oke, tapi yang paling saya suka dari sini itu adalah ini bisa berdiri tanpa stand ya. Bisa berdiri tanpa stand. Ini sudah kemajuan banget ya. Sangat-sangat kemajuan kalau menurut saya. Oke. Very good. No offense ya, no offense. Karena memang cukup bagus. Ini kalau dimasukkan, ini bisa ditekuk begini, tekuk gini ya, disesuaikan. Ya. Oke, ini hanya untuk membantu dia untuk berdiri. Tapi menurut saya, kalau merasa cukup seperti ini, ya sudah standnya nggak usah dipakai, ya. Karena kalau bisa berdiri gini lebih cantik, ya. Oke, good, very good. Ya, cukup lumayan sih. Kita bisa lihat. Oke, sekarang kita akan coba lihat dia ketika dia
berputar kayak apa gitu ya. Oke, tapi sementara ini saya belum menyiapkan untuk model putarnya. Ya, dari sini mungkin nanti sebentar lagi akan saya berikan preview putarnya. Oke? Oke, sebentar lagi kita akan. Oh iya, ini apa? Ya, ini adalah landing putarnya. Kita coba lihat sama-sama secara perlahan-lahan. Tanpa stand. Ini yang saya suka. Ya, SEDiToys memang termasuk solusi murah bagi kalian yang kepingin. Cari searching di toko mainan kalian sekarang juga di searching ya. Kalau misalkan mau bertanya, silakan bertanya saya. Kalau saya sempat lihat gitu ya, nanti akan saya kasih tahu di mana tempatnya yang cukup murah gitu. Nah, ini termasuk ya kalau kita membeli produk ini, kita ekspektasinya yang tidak bisa tinggi-tinggi banget gitu ya. Kayak yang kemarin ketika saya mereview Gundam. Ya, Gundam Universe. Jadi Gundam Universe vs Robot Spirits. Nah, dia kan karakternya sama, plastik ya, karakternya full plastik. Tetapi yang Gundam Universe itu untuk versi Amerika, di mana versi Amerika tidak memerlukan bahan yang bagus, tidak memerlukan ya pokoknya cukup, orang Amerika itu cukup dengan figurnya gitu ya. Nah, kalau sedangkan Robot Spirit itu detailnya terasa banget. Ya, ini sama sih. Jadi kalau kalian membeli SEDiToys, ya untuk detail, menurut saya cukup detail. Tapi tentu saja, kalau kalian membeli yang versi seperti versi yang Comic dan lain sebagainya, ya pastinya ya itu lebih unggul. Cuma harganya berkali-kali lipat ya. Comic harganya bisa 1 juta lebih, bahkan 1.300.000-an. Kalau yang dulu itu ya, itu 1 juta sudah. Nah, sekarang mau berapa lagi? Ya, saran saya kalau tidak mampu, kita beli yang mampu. Ya, karena ini kita bisa beli banyak, coba cek murah semuanya. Oke? Ya, see you next video. Bye-bye.